Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasri Enin Hikbar, NIM O1A117147 dari kelas B, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membawakan materi tentang metabolisme karbohidrat. Di mana pokok pembahasan dari metabolisme karbohidrat ada 4. Yang pertama, definisi dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan yang terakhir ada gluconeogenesis. Kemudian yang kedua, definisi dari siklus glikolisis, siklus Krebs, rantai respirasi atau transfer elektron. Kemudian yang ketiga, ada hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Kemudian yang keempat, metabolisme di tubuh manusia pada proses glikolisis aerob dan proses glikolisis anaerob. Perlu kita ketahui bahwa metabolisme karbohidrat adalah reaksi atau perubahan kimiawi yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Karbohidrat adalah salah satu biomolekul sumber energi yang utama. Karbohidrat diserap dari saluran pencernaan dalam bentuk monosakarida, terutama sebagai glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Senyawa-senyawa monosakarida tersebut sebagian akan langsung digunakan oleh sel sebagai sumber energi, diproses dalam glikolisis menjadi pirufat, lalu diubah menjadi asetil-CoA melalui reaksi dekarboksilasi oksidatif dan dioksidasi sempurna dalam siklus Krebs menjadi CO2 dan menghasilkan banyak energi. Kemudian definisi dari glikolisis. Glikolisis itu sendiri merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat dan selanjutnya asetil-CoA untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Selain itu, glikolisis juga menjadi lintasan utama metabolisme fruktosa dan galaktosa. Kemudian ada glikogenesis. Glikogenesis sendiri adalah proses pembentukan atau biosintesis glikogen yang terjadi terutama di dalam hati dan otot. Glikogen atau gula otot merupakan cadangan makanan yang dibentuk dari molekul glukosa. Hasil dari pencernaan makanan, glukosa akan saling berikatan dengan ikatan alfa 1-4 glikosidik untuk membentuk glikogen. Molekul glikogen tersusun bercabang-cabang agar dapat tersimpan maksimal di dalam sel. Kemudian ada glikogenolisis. Tahap pertama penguraian glikogen adalah pembentukan glukosa 1-fosfat berbeda dengan reaksi pembentukan glikogen. Reaksi ini tidak melibatkan UDP glukosa dan enzimnya adalah glikogen fosforilase. Selanjutnya glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang sama seperti pada reaksi kebalikannya, yaitu fosfoglukomutase. Kemudian ada gluconeogenesis, merupakan proses pembentukan glukosa dari senyawa bukan glukosa. Gluconeogenesis memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan akan glukosa, terutama ketika tubuh tidak mendapat pasokan glukosa yang cukup dari makanan. Glukosa merupakan molekul yang sangat penting terutama bagi eritrosit atau sel darah merah dan sel saraf otak, karena sel-sel tersebut tidak dapat menggunakan molekul lain sebagai sumber energi. Walaupun dalam keadaan kelaparan yang sangat panjang, sel saraf otak mampu menggunakan benda keton yaitu beta hidroksibutirat sebagai sumber energi. Kemudian masuk di poin kedua, ada siklus glikolisis. Siklus glikolisis pada sitoplasma dalam lingkungan aerob, reaksi yang terjadi adalah kalau glikolisis, glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, ditambah 2 molekul ATP, ditambah 2 molekul koenzim, di mana ATP sendiri itu ada yaitu adenosin trifosfat, kemudian koenzim yaitu ikatan senyawa koenzim dengan 2 atom H transfer energi dari glukosa. Di sini berlangsung dari glukosa ke ATP dan koenzim. Koenzim merupakan reaktan utama bagi fosforilisasi
oksidasi dalam lingkungan anaerob, pemecahan glukosa menghasilkan asam laktat ditambah adenosin trifosfat. Kemudian ada siklus Krebs, di mana siklus asam sitrat merupakan pusat bagi seluruh aktivitas metabolisme tubuh yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Dapat kita lihat pada gambar, di mana siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, namun juga digunakan untuk memproses molekul lain, seperti protein dan lemak. Reaksi ini selain penting untuk membentuk energi, juga penting untuk biosintesis sebab dapat menyediakan kerangka karbon untuk berbagai senyawa penting dalam sel. Secara keseluruhan, rangkaian reaksi kimia siklus Krebs dapat dilihat pada gambar ini, di mana dia menunjukkan bahwa sebelum memasuki siklus asam sitrat, molekul pirufat akan teroksidasi terlebih dahulu menjadi asetil-CoA dan CO2. Dalam proses tersebut, juga dihasilkan produk samping berupa NADH yang memiliki nilai energi ekuivalen dengan 3 kali ATP molekul asetil-CoA yang terbentuk kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat. Inti dari proses yang terjadi pada siklus ini adalah untuk mengubah dua atom karbon yang terkait di dalam molekul asetil-CoA menjadi dua molekul karbon dioksida atau CO2 yang membebaskan koenzim A serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam senyawa NADH. FADH2 dan GTP dalam siklus Krebs dihasilkan satu molekul ATP, sementara energi bebas yang terkandung di dalam senyawa NADH dan FADH2 kemudian mengalami proses lebih lanjut dalam rantai transfer elektron untuk membentuk ATP dan air atau H2O. Kemudian pada rantai respirasi transfer elektron, di mana rantai transfer elektron pada prinsipnya adalah terjadi pemindahan elektron dari satu substrat ke substrat yang lainnya dari proses pemindahan ion hidrogen dari NADH dan H+ membentuk Na2+ ditambah 2H+. Rantai transfer elektron dimulai dari NADH ditambah H+ yang masuk melalui NADH reduktase sehingga terjadi pemindahan elektron sebanyak 2 elektron. 2 elektron yang terbentuk melalui NADH reduktase kemudian masuk ke koenzim Y. Pada proses ini terjadi pengikatan antara ADP ditambah fosfat sehingga menjadi ATP. 2 elektron setelah dari koenzim kemudian ditransfer di sitokrom B, kemudian diteruskan ke sitokrom C. Pada tahap ini juga terjadi antara ADP ditambah fosfat menjadi ATP 2 elektron dari sitokrom C, kemudian akan ditransfer ke sitokrom oksidase. Dari sitokrom oksidase, kemudian 2 elektron akan ditransfer ke 1/2 O2, kemudian berikatan dengan 2H+ sehingga membentuk H2O. Pada proses ini akan terjadi pengikatan ATP ditambah fosfat sehingga terbentuk ATP. Kemudian kita masuk di poin ketiga, di mana hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa akan memasuki proses glikolisis menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat akan memasuki proses dikarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs. Protein akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini akan mengalami proses deaminisasi atau transaminasi untuk memisahkan gugus amonia yang tidak berguna bagi tubuh. Setelah gugus amonia dipisahkan, maka akan terbentuk berbagai senyawa yang kemudian dapat memasuki reaksi respirasi aerob dalam bentuk asam pirufat yang akan memasuki proses dekarboksilasi oksidatif, asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs, asam alfa, fotoglutarat, asam suksinat, dan asam oksaloasetat yang akan masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian yang terakhir,
yaitu glikolisis aerob dan anaerob. Yang pertama itu ada glikolisis aerob, di mana produk ATP yang dihasilkan pada tingkat substrat adalah reaksi yang dikatalisis fosfogliserat kinase menjadi 2 ATP. Reaksi yang dikatalisis piruvat kinase menjadi 2 ATP. Sehingga jumlah ATP yang dihasilkan pada tingkat substrat adalah 4 ATP. Produk ATP pada tingkat oksidasi respirasi adalah 6 ATP. Untuk fosforilase glukosa dan fruktosa membutuhkan 2 ATP sehingga total ATP yang terbentuk dari glikolisis aerobik adalah 8 ATP. Kemudian yang kedua ada glikolisis anaerob. Pada glikolisis anaerob tidak terjadi produksi ATP pada tingkat oksidasi respirasi sehingga jumlah total ATP yang terbentuk pada glikolisis anaerobik adalah 4 ATP atau sama dengan 2 ATP. Di mana produk ATP yang dihasilkan pada oksidasi, 1 molekul glukosa melalui jalur glikolisis aerobik adalah sejumlah 8 molekul ATP, sedangkan melalui glikolisis anaerobik menghasilkan 2 molekul ATP. Di sini saya pakai acuan menurut Virani tahun 2017, metabolisme karbohidrat tinjauan biokimia dan patologis. Kemudian ada Mimin Kusmiati tahun 2016 dengan judul Praktikum Kimia Farmasi, modul bahan ajar cetak farmasi. Itulah tadi hasil persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.